ini permasalahan di mana arwah al-mu'minina bahwasanya roh-roh tadkhulul jannata al-ana masuk surga sekarang ini. Yang mukmin yang taat ya, sini masuk surga semua nih. Apalagi yang bawa makanan, ya, udah dijemput sama malaikat ya, dengan udkhuluha gitu ya, masuklah ke surga gitu. Kayaknya nanti bawa makanan yang enak lagi ya. Supaya malaikatnya jemputnya itu lebih dekat. Enggak jauh-jauh gitu ya. Ya. Yakin ya. Kalau enggak nanti tuntut saya di akhirat. Karena menghidupkan agama ya. Menghidupkan agama. Paham tentang orang menghidupkan agama ini, maka ngaji ini kadang-kadang tidak pala didatangi, tidak pala diperhatikan, padahal itu menghidupkan agama, jihad. Sekarang ini ngaji inilah yang jihad yang betul-betul itu. Kama dalat alaihil ahaditsu, sebagaimana menunjukkan atasnya hadis-hadis. Wa ujiba, dan dijawab bi anna ghairas syahidi, bahwasanya selain orang mati syahid, wa in dakhalat ruhahu al jannah, walaupun masuk rohnya ke surga, la yakunu, tidak menjadi kasyahidi fil hayati war rizki, seperti orang yang mati syahid dalam peperangan, dalam kesempurnaan hidup dan rezekinya. Bala yaqulu fiha wa la yatamatta'u, bahkan dia tidak makan di surga. Ya tidak makan ya enggak apa-apa, yang penting masuk surga. Ya. Karena makannya itu untuk kenikmatan bukan kebutuhan. Kalau kita di sini kan kebutuhan. Kebutuhan yang taladzut itu, apalagi udah tua makan nggak pala enak itu ya. Hah? Oh, bidadari kalau mati syahid dapat 73. Ya. Kalau enggak agak berkurang lah kalau ya. Itu hurun ain dapat ya. Kalau yang perempuan nanti bisa dijejerkan suaminya kalau masuk surga ya. Makanya suaminya diajak ngaji. Kalaupun enggak ngaji, ngantarkan, ngasih dana ya. Itu sama aja. Karena ada tugas yang lain. Tidak harus semuanya ngaji. Sebab ada tugasnya masing-masing, yang penting sama menghidupkan agama. Wala yatamatta'u, dan tidak senang-senang kama qalahun Nasyafiyu, sebagaimana telah menjelaskannya Syekh An-Nasyafi. Maksudnya wasif syahid al-harbi, ya saya terangkan dipahami betul-betul supaya masuk surga nanti bersama orang yang mati syahid ini, di bawahnya pun jadi. Wajib bagi kita meyakini bahwa orang mati syahid di dalam peperangan membela agama Allah itu hidup dengan hidup yang sempurna nanti. Walaupun tidak tahu bagaimana hidup hakikatnya yang sempurna bagi mati syahid ini. Disebutkan hayatun ukhrawiyah,
kehidupan di akhirat. Tidak bisa dibayangkan bagaimana karena kita belum ke sana. Karena di surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Tidak sama dengan yang kita lihat di dunia. Tidak sama yang pernah kita dengar di dunia. Kalau seandainya di surga ada nanti ketika duduk istirahat di ranjang yang terdiri dari besi yang disepuh dengan emas, yang dilapis dengan emas. Kemudian di situ ada lampu yang bisa hidup mati dengan keindahannya. Walaupun kalau kita sekarang ini tidur pakai tikar gitu ya. Dan di situ ada lagu-lagu disebutkan dalam tafsirnya itu, mutanaimin. Lagu-lagu yang di surga itu tidak sama dengan lagu yang di dunia. Kalau lagi di dunia ini banyak urusannya cinta-cinta. 90% lagu di dunia ini urusan cinta. Sebab kalau nggak urusan cinta nggak laku. Yang dinyanyikan kalau ada keyboard itu kan cinta. Gak ada situ disebutkan taubat. Walaupun ada lagu bertaubat, ya. Bertaubatlah, bertaubatlah, gitu kan. Disuruh bertaubat. Nyanyinya Ida Laila, penyanyi dari Surabaya lama. Ya. Tapi itu nggak pernah disebutkan di dalam acara-acara. Dan itu juga nggak cocok orang acara pengantin kok disuruh bertaubat. Ya. Maka kalau berpidato pun ayatnya kalau misalnya pengantin ya yang senang-senang. Jangan wa idza asobathum musibah katanya kan. Ya. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un katanya kan. Pengantinnya pun langsung gemetar dia. Udah ingat mati aku bah katanya kan. Malam pertama ingat mati. Bang, minumlah bang. Enggak selera aku katanya kan. Ya. Saya pernah dalam satu pertemuan pertama-tama saya di Medan diajak sama pimpinan pesantren di hotel. Acara pesta besar-besaran. Seorang ulama di Medan pidato ayatnya diantaranya membahas tentang kematian gitu. Jadi kata pimpinan pesantren walaupun nggak pala pandai dia bisa beranalisa. Bagaimana ulama syekh itu katanya kan. Pidato tentang pengantin kok menyebutkan masalah kematian gitu. Ya nggak cocok itu katanya kan gitu. Ada ulama anaknya Sayuti Nur. Nah, orang lama-lama tahu ya. Sayuti Nur itu pertama kali menjadi ketua MUI Medan. Punya anak namanya Nur Hadi Sayuti. Ya, saya masih muda pada saat itu. Sekarang pun belum tua kali. Ya, udah tua tapi belum kali ya. Saya selalu jumpa itu. Hari raya datang karena masih ada hubungan family tapi jauh dari istri. Itu di antara kelompok itu yang pidato seperti itu. Jadi kembali pada pokok permasalahan tadi, tidak bisa dibayangkan hidupnya orang yang mati syahid ini. Dan tidak masuk akal kalau dipikirkan
sebagaimana cara pemikiran kita hidup di dunia. Tapi wajib beriman karena dohirnya syariat mengatakan bal ahyaun itu sorry, jelas. Ya. Jelas mengatakan hidup. Gitu ya. Sebagian ulama mengatakan wajib jangan membahas masalah ini karena tidak tahu nanti kesimpulannya, karena tidak ada hadis yang menerangkan hidupnya itu bagaimana hidupnya di sana. Apakah hidupnya ya seperti orang yang senang-senang di dunia. Orang yang senang di dunia itu kan zahirnya kalau punya harta pertama kali rumah dibesarkan. Begitu Ustadz ya. Sudah rumah dibesarkan, mobil dibetuli. Ini yang logis saja ya. Udah mobil aja 2 cantik-cantik gitu. Oh, nanti dulu belum ada sampai situ ya. Ini orang melihat kehidupan dunia sudah senang pada umumnya ya. Walaupun dalamnya itu nggak tahu ya. Apa seperti itu? Tidak. Makanya kehidupan dunia, kebahagiaan di dunia itu relatif. Yang kayak begitu pun belum tentu bahagia. Saya keluar masuk di rumah karena udah keluar nggak masuk lagi ya. Rumahnya lebih besar dari ini. Ini kan udah besar kan? Bisa main bola di besar dari ini tingkat 2. Ini juga tingkat 2. Apanya cantik dengan tangga yang berlapis-lapis putih, kuning gitu. Tapi kehidupannya nggak senang. Karena minta tolong sama saya, suruh merukunkan. Nah, mobilnya ada 5. Karena selain kegiatan saya ngaji, kayak gitu. Dijemput orang. Karena istrinya 2. Bilang sama saya mau ngambil 1 lagi Ustadz. Katanya. Saya bilang nanti dulu lah Pak, rukun dulu saya bilang. Ustadz sanggup merukunkan katanya kan. Dia bilang. Wani piro kira-kira gitulah ya. Ya. Kira-kira ya. Gitu, tapi enggak dibilang kayak gitu ya. Ya orang itu pun sebenarnya juga tengok orang Ustadz ini istrinya 1 kok. Kan belum berpengalaman istri 2 kan. Secara pengalaman katanya. Secara ilmu beda lagi. Makanya yang ceramah nikah itu yang pantas istrinya 3. Karena udah berpengalaman dia ya. Istri 1, istri 2, istri 3. Banyak kali pengalamannya ini. Ya. Diusir ke musola, kira-kira gitulah menurut akal, ya. Maka bahagia itu relatif. Udah saya tengok rumahnya 2 cantik-cantik, istrinya 2, mobilnya cantik-cantik walaupun agak botak sedikit bapak tuh. Ini yang sekarang sedang sampai beberapa hari ini selalu datang ke rumah nanti. Tidak bisa dibayangkan bahagianya orang di surga itu seperti itu. Tidak bisa. Orang melihat kayak begitu. Pagi jalan jalan santai gitu. Pakai baju cantik, spot. Ya karena ada duitnya, coba nggak ada duitnya untuk beli sarapan aja nggak ada. Apa mau spot? Yang spot itu kan biasanya kan kayak gitu kan biasanya. Pulang beli sarapan sama suaminya gitu kan. Jam segini duduk di depan rumahnya, ntar lagi tidur gitu ya. Tidak bisa dibayangkan seperti itu. Itu maksudnya ghairu muqayyafatin wala ma'kulatin lil basar. Maka orang bahagia itu tidak bisa disamakan dengan bahagia di surga di dunia ini. Ada orang
perempuan enggak pala cantik minta didoakan supaya kaya, punya rumah. Terus diguyoni, nggak usah lah Bu kayak gitu. Loh itu kan udah enak Ustadz, rumah besar punya mobil. Ya seandainya lah misalnya dikabulkan Allah Ta'ala, punya rumah besar, punya mobil, lalu yang dievaluasi lagi ibu. Yang cocok rumah besar punya mobil ini istrinya cantik kan begitu. Ini istrinya nggak pada cantik, nanti bertingkah lah tambah suaminya. Maka kalau terjadi kayak gitu kan susah. Kalau gitu nggak usah Ustaz doakan katanya. Nanti bertingkah suamiku katanya kan gitu. Nah ini satu contoh bahagia itu tidak. Ini masalah sosial masyarakat. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa hidupnya itu bukan hanya ghairu ma'kulatin lil basar itu tadi, tapi hayatun ukhrawiyah bil jismi warruh. Kehidupan akhirat dengan roh dan jasadnya, tapi bukan seperti orang di dunia. Tidak bisa dilihat oleh orang di dunia yang hanya bisa melihat ahli akhirat dan orang-orang yang diberikan kekhususan untuk bisa melihatnya. Seperti para wali-wali yang sudah menjadi dekat dengan Allah. Karena dia menerima kenikmatan, yaitu makan, minum, seperti sifatnya secara fisik. Sebab yang perlu makan dan minum itu yang ada fisiknya pada umumnya. Kita perlu makan dan minum karena kita ada fisik, ada badan. Coba kita roh saja. Nggak pala perlu makan minum kan? Pernah Ustadz ngasih makan sama roh Ustadz? Enggak kan? Entah pun di mana rohnya. Jangan-jangan nggak tahu ada rohnya di badannya. Bahwa manusia itu terdiri daripada rogo, raga, jasad, roh, nyawa. Dan kemudian kata orang Jawa sukma. Ada lagi urbaning wasiso katanya kan. Orang Arab nggak tahu itu. Saya sendiri pun nggak tahu. Jadi sebagian ulama seperti diterangkan dalam tafsir Sawi, hidupnya itu dengan jisim dan roh, tapi tidak seperti kehidupan dunia. Sebab kalau hidupnya itu tidak seperti jisim dan roh, sedangkan orang yang meninggal itu juga hidup karena rohnya itu hidup, tidak ada bedanya dengan orang biasa yang meninggal. Paham ya? Orang yang meninggal itu kan jasadnya yang mati. Rohnya enggak mati. Rohnya berpindah. Maka meninggal itu perpisahan roh dengan jasad. Maka orang biasa, orang mukmin biasa yang tidak mati syahid itu juga hidup. Kalau memang hidup seperti itu berarti nggak ada bedanya dengan orang mukmin biasa dan mati syahid yang punya keistimewaan. Sehingga pendapat yang kedua mengatakan hidupnya bil jismi war ruhi lakin laisa kama fid dunya. Tidak seperti di dunia. Pendapat yang ketiga ini yang sepertinya Syekh Ibrahim Al-Laqani menggunakannya. Hidupnya itu dengan roh saja. Jadi ulama ahli tafsir pada umumnya yang mengartikan bal ahyaun itu hidup yaitu birruhi. Sebagian bahkan kebanyakan ahli tafsir.
Orang yang mati syahid sama-sama memang hidupnya seperti rohnya seperti orang yang mati biasa, tidak mati syahid. Tapi kehidupannya, kesempurnaan kehidupannya itu melebihi orang biasa. Itu akmalu hayatin min ghairihim. Lebih sempurna karena dia bisa menikmati kenikmatan surga dan kemudian dia mendapatkan makanan dan minuman dari surga dan kemudian dia bisa ke sana kemari, terbang ke sana kemari di surga itu, walaupun kalau diperlukan ya kembali kepada di sekitar jasadnya itu. Makanya orang mukmin walaupun rohnya itu di surga, ataupun sebagian ulama mengatakan belum masuk surga tapi masih di depannya, itu muttasilatun bil jasad, bersambung, bisa berhubungan dengan jasadnya. Kalau jasadnya itu diziarahi tahu dia. Makanya orang yang ke kuburan, ini masalah yang akidah yang penting ya. Kalau kita masuk kuburan disunatkan membaca salam. Assalamu ala ahlil kubur. Inna insyaallahu bikum lahikun gitu ya. Dan ada sigat yang lain. Salam kepada ahli kubur. Assalamu ala misalnya Abi. Kalau nggak tahu Abi ya bapak saya gitu ya. Wa ahlil kubur. Inna insyaallahu bikum lahikun. Artinya inna insyaallahu bikum lahikun, insyaallah saya akan menyusul gitu ya. Makanya kalau ngerti artinya agak ngeri itu. Nah, kalau disusul cepat kan kalau kita belum siap payah. Tapi orang yang wali-wali itu ditangisi pun gak senang. Kenapa kamu nangis-nangis? Ya karena mau berpisah dengan ayah. Jadi rupanya kalau orang mau berpisah itu mau kemana? Aku mau kemana kalau meninggal itu? Ya ke akhirat menuju ke apa? Saya ini mau jumpa sama Allah Ta'ala yang saya senangi. Jadi saya lebih senang. Makanya gak usah kau tangis-tangisi gitu. Nah, terus diem dia. Ya. Itu kalau orangnya dekat dengan Allah. Nah kalau memang dia itu misalnya toke judi misalnya. Nah ini yang ditangisi karena nanti dihantam sama malaikat di kuburan itu belum siap dia. Gitu. Jadi orang yang mati syahid itu hidup nanti di akhirat mendapatkan kenikmatan di surga, mutanaimin marzukin. Yang dimaksudkan mati syahid itu adalah yang mati syahid di dalam peperangan membela agama Allah. Hidupnya para nabi lebih lagi mendapatkan nikmat yang lebih tinggi daripada orang yang mati syahid. Para wali-wali Allah itu mendapatkan kenikmatan di surga. Maka bisa datang apa yang diperlukan. Makanya berwasilah dengan derajat para wali-wali Allah, dengan derajat para nabi itu boleh dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah. Wahabi baru mengatakan haram ya. Apa namanya? Syirik-syirik gitu ya. Yang dimaksudkan mati syahid yang disebut syahidud dunia wal akhirah. Sebab mati syahid itu ada 3. Yang pertama syahidud dunia wal akhirah. Ini yang dimaksudkan di sini. Orang yang mati syahid yang terbunuh di dalam perang
melawan orang kafir untuk meninggikan agama Allah dengan ikhlas lillahi ta'ala, tidak untuk mencari harta, zahiran wa batinan, zahir batin, maka fikihnya, syariatnya tidak dimandikan, tidak disolatkan, tapi dikafani dengan bajunya yang berlumuran darah itu. Hikmahnya apa? Supaya menjadi saksi nanti di akhirat bahwa dia itu adalah mati syahid, disaksikan oleh para malaikat. Sebab orang yang mati syahid itu dikatakan syahid karena malaikat syahid itu menyaksikan. Wah, malaikat itu menyaksikan, bersaksi dia masuk surga gitu. Yang mati syahid itu. Ya kalau namanya syahid tapi nggak mati syahid ya nggak masuk surga lah kalau memang dia itu tidak taat. Mudah-mudahan yang orang yang namanya syahid itu biasanya baik. Ya, kalau enggak itu satu-satu. Raden Syahid itu yang wali yang di Cirebon itu namanya Raden Syahid. Hasyim Syahid, tahu kawannya Ustadz Syukur ya, Hasyim Syahid tahu ya. Nah, sudah meninggal itu. Itu syahid sebelum syahid itu ya, syahid sebelum mati itu. Ya, Hasyim Syahid yang orang tua-tua tahu. Ini anak-anak muda ini nggak tahu, taunya merokok. Saya kan kawan saya tua-tua. Jadi kalau ada yang tua meninggal gitu, oh si Anu gitu. Di Medan tuh walaupun saya nggak asli Medan, kawan saya udah banyak yang tua-tua itu. Syahid yang pertama, syahid fid dunya wal akhirah. Ini yang dimaksudkan orang yang mati syahid fid dunya wal akhirah ini mendapatkan kenikmatan surga, hidup, kesempurnaan yang mendapatkan rezeki dari Allah. Yang kedua ada namanya syahid fid dunya. Orang yang ikut perang memerangi orang kafir, tapi niatnya untuk mendapatkan harta jarahan. Itu namanya syahid fid dunya. Pada perang Uhud itu 70 orang yang meninggal. Perang Uhud. Perang Uhud itu pesan Nabi supaya di Gunung Uhud jangan turun. Rupanya udah mau menang, turun dia mengambil harta jarahan. Kecuali pimpinannya di atas gunung. Karena mengambil dunia ini mau dapat uang, diserang 70 orang meninggal dunia. Ya. Kalau betul itu tujuannya memang niatnya mendapatkan ghanimah, kalau betul ya, itu disebut namanya syahid fid dunya. Syahid seperti ini sama hukumnya di dalam fikihnya seperti syahid fid dunya wal akhirah. Ya tidak dimandikan, tidak disolatkan, dikafankan dengan pakaiannya yang berlumuran darah di dalam peperangan itu. Tapi yang dimaksudkan di sini di dalam penjelasan ini, yang pertama tadi syahid fid dunya wal akhirah. Syahid fid dunya, perang dalam peperangan itu untuk mencari ghanimah, itu karena dohirnya dia itu perang, ya hukumi dohir. Sebab fikih itu masalah dohir. Batin, wallahu ya'lamus sarair. Katanya dalam fikih itu dalilnya, nahnu nahkumu bidh-dhahir, wallahu ya'lamus sarair.
kami berhukum dengan segi zahirnya, Allah yang maha tahu dalamnya, batinnya gitu. Yang ketiga, syahid fil akhirah. Ini menjelaskan yang asyuhada thalathatun itu tadi. Syahid fil akhirah itu maksudnya meninggal dianiaya, mati, ya, sakit kolera, sakit perutnya, makanya disebutkan di situ mabetun. Zaman dulu ada itu wabak sakit kolera. Sekarang nggak ada, yang ada corona. Disebutkan dalam penjelasan hadis Nabi, as-syuhada'u khamsatun, syahid fil akhirah itu ada 5. Al-mat'un, orang yang ditikam. Wal mabtun, dan yang sakit perut tiba-tiba meninggal. Wal gharik, orang yang tenggelam di laut. Tenggelam meninggal, kali tenggelam nggak meninggal ya enggak lah. Ya, karena bisa berenang misalnya. Sebab ada orang yang punya keistimewaan, tenggelam udah lama itu nggak mati, karena ditolong oleh Nabi Khidir. Tenggelam di sungai yang dalam itu, sampai sore belum ditemukan. Sore pulang sendiri dia. Itu nggak mati, itu keistimewaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Itu yang pernah terjadi kayak gitu namanya Gusmi, anaknya Kiai Jazuli. Ini tenggelam mati, berarti pada umumnya kayak gitu, syahid fil akhirah. Wa sahibul hadmi, yang kena bangunan yang rubuh misalnya. Ada angin puting beliung, bangunannya jatuh tiba-tiba kena dia meninggal. Ada angin puting beliung, pohon yang sudah tua itu menghantam dia. Itu termasuk diantaranya yang kebakaran. Dan dalam membela agama Allah, seperti amar ma'ruf nahi mungkar. Orang yang menuntut ilmu itu dalam penjelasan ulama termasuk meninggal fi syahid fil akhirah. Kayak beginilah yang betul-betul memang ngaji niatnya ya. Tiba-tiba batuk 2 kali terus tuh gitu aja ya. Gitu. Ya. Ustadz Marjan belum mau ya. Tanyalah, belum Ustadz udah mau. Kalau bisa janganlah, kayak pasti gitu ya. Dalam menuntut ilmu seperti ini meninggal, itu syahid fil akhirah. Itu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang syahid fil akhirah ini biasa diselenggarakan seperti umumnya orang meninggal, ya dimandikan, ya disolatkan, dikafankan, dikuburkan biasa. Karena walaupun syahid itu maksudnya pahalanya seperti pahalanya mati syahid gitu ya. Tapi walaupun begitu jangan minta-minta supaya tenggelam gitu ya. Jangan nanti kalau ke laut aku mau nyebur yang jauh lah katanya. Ya, ini bunuh diri namanya.
tiba-tiba mandi di sungai, hujan deras, nggak tahu di hulu banjir, langsung dibawa mati syahid, ya. Makanya kalau mandi sungai hati-hati. Saya berapa minggu yang lalu mandi di sungai di Talun Kenas, di ladangnya si Jack wakil gubernur itu. Ladang-ladangnya pun jadilah ya. Gitu ya. Ya. Begitu mulai hujan udah ada yang ngomando orang petani situ. Udah Pak, siap Pak, katanya kan. Betul, nggak lama kemudian hujan deras, turun air yang kuning itu. Gitu. Kami banyak, bukan hanya kami saja, selain itu dari 2 mobil lagi, dari Tembung, dari Talun Kenas. Turunnya ke sungai itu saya diantarkan mobil. Karena mobil saya dianggap udah nggak tarik lagi gitu. Jadi turun pakai mobil Fortuner itu dekat sungai ya. Ya. Karena mobil saya udah nggak usah pakai mobil Ustadz, takutnya naiknya payah katanya. Saya terus merasa juga inilah kalau Ustadz nih gitu ya. Kayak gitu pun nggak ada yang merasa menggantikan mobilnya ya. Itu kalau di Jawa kiai-kiai itu nggak ada mobilnya jelek. Kalau modelnya jelek diganti sama jamaah. Yang kaya-kaya itu. Hah? Kayaknya belum ada. Medan ini banyak nafsi-nafsi. Artinya kau aku Ustadz lah, makanya Ustadz nih kalau udah siap pulang ceramah nggak ditanya-tanya lagi, mampus lah katanya. Kalau belum nyampe ditanya udah sampai mana Ustadz gitu. Ini udah baru jalan. Oh, tolong saya tunggu Ustadz ya katanya kan. Nanti 5 menit lagi nih, udah sampai mana Ustadz? Udah kira-kira 10 menit lagi sampai. Cepatlah Ustadz sikit. Udah bingung saya ini katanya kan. Udah sampai alhamdulillah Ustadz sampai sini belum adzan katanya kan. Khutbah Jumat. Pulang ya udahlah. Ya ada itu nanya-nanya lagi. Mati hidup bila istilah ya. Rumahnya jauh pula Ustadznya ya. Itu. Maunya pulang dikasih nasi gitulah ya. Kalau Jumat itu semalam saya alhamdulillah khutbah Jumat di An-Nadzirin, nggak minta nasi, sudah pulang itu didatangi dikasih bungkusan untuk buka Ustadz katanya kan. Ya. Dikasih makanannya lagi, biasanya suruh makan situ. Ada masjid, tapi masjid Unipa belum nampak kayak gitu. Entah tahun berapa nanti itu. Ya. Ketawa Pak Ustadz. Sebenarnya orang mukmin yang benar-benar imannya itu senang. Karena Al-Qur'annya menjelaskan bahwa manusia para nabi itu adalah senang wal mukminin itu ya, orang-orang mukmin. Dijamin, makanya fikihnya mengatakan orang membayar kafarat itu 1 hari 1 mud, artinya 1 orang itu dikasih 7 ons beras untuk makan 1 hari kan berlebih-lebih. Makanya orang mukmin itu yang betul-betul imannya kuat itu diberikan kesenangan oleh Allah secara finansial. Kita di Medan ini sudah banyak peningkatan. Tapi Covid ini agak menurun lagi. Buktinya apa? Dulu saya kalau lewat dari Tanjung Mulia, Jalan Pancing melewati Aksara itu,
sepeda banyak sekali itu dari Tembung. Pulangnya juga sore itu semua menuju ke Tembung itu naik sepeda semua. Sekarang udah nggak ada lagi. Sekarang naik kereta semua. Nah, itu berarti sudah menunjukkan peningkatan. Dulu naik sepeda, ya, ada sepeda janda, macam-macam lah di situ ya. Dulu masjid itu nggak ada yang nampak, yang cantik-cantik, hanya beberapa masjid saja. Sekarang masjid umumnya cantik semua. Itu menunjukkan memang Allah sudah memberikan kemajuan orang Islam itu. Walaupun ya kemakmuran masjidnya itu bervariasi gitu ya. Ada yang besar masjidnya jamaahnya sedikit gitu ya. Ada yang besar masjidnya jamaahnya juga banyak. Masjid An-Nadzirin itu selalu jamaahnya banyak itu. Kalau saya ngaji subuh di situ nggak pernah itu sedikit orangnya. Tapi nggak tahu kalau subuh di sini ya. Ada Ustaz? Ada jin. Ya. Jadi orang yang mati syahid ini diberikan kebahagiaan nanti di akhirat. Tapi tidak boleh juga mengharapkan di dalam peperangan itu nggak baik. Sebab perang kalau mati syahid semua kalah lah. Ya. Semua mengharapkan mati syahid, kalah semua. Ya. Maka perang itu harus kita siapkan. Mati syahid syukur alhamdulillah, tidak pun alhamdulillah karena sudah berhasil ikut perang, pahalanya mendapatkan pahala yang banyak dan bisa untuk berkiprah lagi memperjuangkan agama Islam karena diberikan umur panjang, beramal terus. Makanya orang meninggal itu kan udah nggak ada amalan lagi. Makanya ustadz-ustadz yang diberikan umur panjang itu amalannya lebih banyak dibanding dengan yang 42 udah meninggal gitu. 40 meninggal gitu ya. Istrinya masih cantik, sayang, kasihan. Ya istrinya kawin lagi, dia udah di kuburan itu dimakan lalat, dimakan ulat ya. Ya kalau masih muda ya umumnya laku. Cobalah tengok Ustadz kalau ada janda umurnya 30, 35 gitu ya. Pengajian pun udah disenter-senter sama Ustadznya. Itu baru meninggal Ustadz suaminya katanya kan gitu. Nah, pas dikasih tahu sama ibu-ibu itu baru meninggal Ustadz suaminya gitu. Apa maksudnya itu nggak tahu. Ya. Tapi kalau yang udah tua kayak Ustadz Marjan gitu ya nggak ditawari. Ya. Tambah bikin susah ini gitu. Ustadz udah 70 kan? Ustadz. Oh. Iya masih menurun sedikit ya. Kalau Ustadz sudah umur 70 berarti umur panjang itu. Iya. Tengok-tengoklah apa, dengarkan nanti cakap saya ini, kalau umur Ustadz 70 umurnya panjang. Masih banyak Ustadz beramal untuk mendapatkan pahala yang banyak. Maka sisa-sisa Ustadz umur ini urus pengajian ini yang baik-baik. Ya. Ya. Karena nanti kalau sudah meninggal nyesel. Iya betul. Maka orang yang mati syahid ini dalam satu riwayat hadis, saya baca hadisnya, dia kepingin rohnya dibalikkan ke jasadnya supaya nanti perang lagi mati syahid lagi. Nah gitu ya. Perang lagi mati syahid lagi gitu. Maksudnya supaya ingin mendapatkan kenikmatan lagi yang lebih banyak lagi. Tapi karena sudah meninggal itu cuma sekali nggak bisa. Ya, al-mautu wahid, mati itu cuma satu.
Gitu ya. Tapi baru saja ada orang menikah umurnya 71, Ustaz. Yang laki-laki itu umurnya 71. Ya. Baru menikah. Istrinya meninggal. Ustadz tahu namanya yang ahli falak sekarang ini. Siapa namanya? Lebih tua mana sama Ustadz? Tua dia ya, apalagi seleranya. Ya itu nikah lagi tuh. Ya. Saya tahu Ustadz perkembangan kayak gitu itu. Ya. Ya. Orang Jawa itu. Tapi pandai bahasa Mendeling. Iya, karena dia tinggal di sana, istrinya Batak pada waktu itu. Ya. Nah, itu salah satu di antaranya, artinya berarti kalau Ustadz misalnya meninggal istrinya ada kesempatan. Jangan ada seandainya gitu ya. Hah? Oh, hebat kali lah Ustadz. Lumayan ya. Ya. Ya, saya ulangi, saya lanjutkan. Ya, jadi mengharapkan mati syahid semuanya itu juga nggak baik. Tapi Habib Abdullah Al-Haddad menjelaskan dalam kitab Nashihud Diniyah bahwa sebaiknya orang itu memperbanyak doa supaya mati syahid. Walaupun tidak mati syahid, kalau memang niatnya mati syahid, itu walaupun meninggalnya di tempat tidurnya, itu mendapatkan derajatnya mati syahid. Ya, jadi memang sulit punya ilmu ini. Maksudnya orang yang punya ilmu itu nggak sama dengan orang yang tidak punya ilmu. Ya, ada orang misalnya sholat maunya di belakang aja, itu juga ada ilmunya. Karena di belakang aja itu dia takut dia menghadap kepada Allah, posisi yang depan itu karena merasa masih banyak dosa. Kalau yang di depan ini kan supaya dapat soft, pahala soft awal. Jadi kata yang di belakang, apa sok kamu di depan itu menjadi pemimpin, yang di depan itu apa kamu itu nggak malu di hadapan Allah, kamu di depan itu katanya kan. Masih banyak dosamu itu katanya kan. Kata yang belakang. Makanya sebagian para wali itu sholatnya di belakang aja, nggak mau di depan. Sementara ustadz-ustadz yang setengah ustadz itu berebut jadi imam. Di masjid tuh kalau nggak dijadikan imam, pindah rumah dia. Ada kayak gitu Ustadz ya? Banyak ya. Ya. Masalah sosial itu saya ngenangan itu sambil lewat ini rumahnya Ustadz ini, kejadian masjid ini begini-begini gitu ya. Ini udah tua nikah itu, saya ingat-ingat namanya si Anu udah tua nikah ya. Nah, makanya Ustadz masih ada kesempatan. Jadi kita ini diberikan derajatnya mati syahid itu udah syukur alhamdulillah. Ya. Termasuk yang amar ma'ruf nahi mungkar yang sebenarnya itu kalau meninggal derajatnya mati syahid. Ya. Amar ma'ruf nahi mungkar yang sebenarnya, bukan yang memang untuk cari jabatan dan sebagainya. Apalagi dibalik. Amar mungkar nahi ma'ruf. Apalah derajatnya orang yang mati syahid itu diantaranya. Nabi menjelaskan 7 perkara yang didapatkan oleh mati syahid itu.
Pertama, yughfaru fi awwali daf'atin bil damihi wa yara maq'adahu fil jannah. Diampuni pada awal tetes darahnya. Dan begitu netes darahnya itu diampuni semua dosanya. Gitu. Yang kedua, wa yara maq'adahu fil jannah. Dia langsung melihat tempatnya itu di surga. Maka sebagian sahabat tuh ketika waktu perang itu sudah nampak surga gitu. Maka semakin kencang perangnya itu. Karena udah nampak, oh surga gitu. Kalau kita kan di dunia ini, kalau malam pertama baru nyanyinya surga dunia gitu kan. Wa yuhalla khilyatal imani, dihiasi dengan yang mati surga, mati syahid itu dikatakan orang yang sempurna imannya. Berani perang itu kan luar biasa, apalagi yang muda-muda ini. Ditawari perang enggan. Ya. Ini kaderan orang-orang yang disuruh nembak-nembak, pasang bom, meletup dan sebagainya. Ini kaderan seperti itu di kadernya itu. Tapi nggak diterangkan yang sebenarnya. Ya. Kemudian yujaru min adzabil qabri, diselamatkan azab kubur. Orang mati syahid itu. Yang keempat. Jadi orang nanti ditanya di kuburan itu. Termasuk diantaranya man abuka. Siapa bapakmu? Makanya jawabnya Abi Ibrahim gitu ya. Jawab, bapak saya Ibrahim. Bukan namanya misalnya Mesran gitu enggak. Bapakmu siapa? Man abuka? Mesran. Oh namanya seperti nama minyak ya gitu. Enggak, semua sama, tidak ada di situ pangkat-pangkat jabatan, enggak ada itu. Saya profesor doktor, enggak ada. Apa katanya kan? Malaikat pun bilang kayak gitu ya, enggak ada ya. Apa enggak tahu Pak malaikat saya ini profesor katanya kan? Jima aja malaikat tambah ngamuk dia. Tapi kalau wali, masalah azab kubur itu dia banyak yang bertanggung jawab. Nanti kalau malaikat datang bilang aja murid saya gitu. Termasuk Syekhona Khalil Bangkalan, seorang meninggal di Surabaya diminta dia datang untuk mentalkinkan sikit aja. Baca alhamdulillahirabbil alamin. Pak, nanti kalau ditanya malaikat tunggu saya datang ya Pak katanya. Udah habis. Saya mau ngaji ya katanya kan. Ya, berapa kali disuruh talqin cuma kayak gitu. Kalau nanti malaikat datang menanya Bapak, bilang aja tunggu saya Syekh Khalil Bangkalan katanya kan. Itu memang wali, wali itu kenal malaikat. Sebab malaikat itu kawannya wali-wali, wali-wali kawannya malaikat. Kalau kita kan kawannya genderuwo. Kalau udah malam nggak baca apa-apa, sininya dipasang HP gitu, udah ketindian, ya tidur mimpi ada genderuwo datang sampai gitu, gitu ya. Ada murid saya ajak ngaji di Pakam. Saya minggu keempat itu ngaji saya di Pakam subuh di jalan Bakaran Batu. 2 orang ngaji, mungkin yang ngaji betul atau untuk cari sarapan nggak tahu. Ya, ini orangnya 2, ya, ya. Pak Kiai yang ikut, ya udahlah yuk saya bilang gitu ya. Yang satu supir, saya pandai nyupir, saya udah kamu bawa mobil ya katanya. Iya Pak Kiai katanya kan. Begitu siap subuh, mereng-mereng gitu, naik mobil tidur dia.
nggak bilang sama saya, nggak izin. Dalam tidurnya itu ketindihan dia. Mau bangun nggak bisa. Sampai terakhir di dalam tidurnya katanya, cepet, aku mau bangun katanya. Pak Kiai udah datang, nanti kalau udah siap ngajinya, kalau sampai datang kemari, azab kau dibikin. Dibilang kayak gitu baru siap, kata dia ya. Baru genderuwo itu lepas. Begitu saya datang ke situ, ke kamar mandi macam kosong gitu. Kenapa kamu dari tadi nggak ke kamar mandi? Kan waktu saya ngaji kan lama, saya bilang. Baru bangun aku Pak Kiai ketindihan katanya kan. Itulah kau orang ngaji kok tidur, saya bilang gitu. Ya. Dan anak saya si pagi kalau ikut saya izin dia kalau memang nggak tahan lagi saya tidur ya di mobil katanya kan. Ya udah tidur, aman dia. Ini nggak izin, ya. Mungkin kata genderuwo ini anak kurang ajar, kawannya ngaji kok tidur gitu. Jadi saya tengok memang di jin daerah situ. Siapa ganggu saya bilang gitu. Diam aja dia. Jangan kau ganggu-ganggu lagi ya, saya bilang gitu. Dan kemudian aman daripada hari kebangkitan nanti, hari kiamat dahsyatnya itu dia aman. Dan yang nomor 5 diletakkan di situ mahkota khusus untuk titelnya atau derajatnya orang mati syahid. Jadi tanda itu. Ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Yang nomor 6 ini yang Ustadz Munib suka ini ya. Wa yuzawwaja isnataini wa sab'ina zaujatan. Ya. Dan dinikahkan atau dapat istri berapa itu? 72 istri minal khuril aini, dari bidadari yang matanya lebar. Nah, perempuan itu kalau matanya lebar kan cantik. Lain dengan yang gini. Ya lebar kali lembu lah. Ya. Itu yang disebut al-khurul ain, bidadari yang matanya lebar, cantik. Itu bahasa Arabnya al-khurul ain, gitu ya. Ini orang mama-mama nggak suka, aku dikemanakan Ustadz katanya. Ya, enggak. Itu kan makanan ringan itu. Makanan beratnya nasinya ya istrinya. Itu cuma ganas. Ganas itu gantinya nasi. Ya, gitu ya. 72 Ustadz. Ya. Ya. Kalau misalnya digauli gadis lagi. Kita di sini nengok satu aja naik kereta dicubit. Asik nengok aja bang katanya kan. Gak tahu di belakang ada istri katanya kan. Iya Ustaz. Hah? Ini kok ngakak ini berarti dia ini. Dan yang ketujuh, wa yusaffa'u fi sab'ina min aqaribihi. Dan diberikan izin memberi syafaat 70 dari keluarganya. Nah, hebat ya. Ini sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Bab fadhailul jihad. Sanadnya hasan. Artinya bisa digunakan dalil. Luar biasa ya. Ini masalahnya, sedikit lagi saya terangkan, bahwa kalau perang zaman Rasulullah itu jelas. Karena masih ada Rasulullah, ini kafir, perangi. Makanya jahidul musyrikina kafah, perangi yang orang-orang musyrik itu semuanya. Al-Qur'annya ya. Nah, sesudah Rasulullah wafat ada yang jelas, ada yang enggak jelas. Makanya para ulama itu kalau dibilang mau perang itu enggan. Sebab takutnya dia yang masih muslimnya. Tahu mujahidin
yang dulu mau mendirikan Islam di Indonesia, oleh banser-banser itu, ketika mau ditembak atau dia baca Yasin dia. Coba dia kan Islam juga kan. Maka bingung. Perang di luar negeri seperti ya sampai sekarang belum selesai di Syria dan di beberapa negara. Itu kan Islam sama Islam. Ya. Padahal ayatnya waqatilul musyrikin kafa kalau orang musyrik jelas. Makanya untuk saat sekarang ini masalah syahidul harbi itu perlu ditinjau kembali. Karena perang sekarang ini umumnya ya Islam sama Islam. Tidak boleh kita perang Islam sama Islam. Nggak senang prinsipnya boleh, tapi kita harus senang kepada orang Muslim. Nggak boleh benci. Ya, nggak senang dia itu Wahabi ya udah. Tapi karena Islam ada saudara. Wasliyah sama apa Muhammadiyah ya. Yang satu bilang orang kuburan ya. Yang satu bilang anti tahlil katanya kan. Kecuali kepepet. Kadang-kadang nggak akuran itu nggak boleh ya, biasa aja ya. Nggak boleh. Penyakitnya orang Islam ini sekarang ini suka duit, mata duitan. Siapa orang Islam sekarang ini yang tidak mata duitan? Susahnya di situ. Walaupun orang Islam itu mata duitan, ya korupsi, ya sebagainya. Islam kita tidak boleh membenci, terlalu membenci, karena sama-sama Islam. Ya, nah, ini yang kita tidak pada paham masalah itu. Tidak boleh membenci orang Islam. Ya, apalagi memerangi. Makanya ulama kalau dibilang serang aja Pak Kiai katanya, diem aja dia. Nah, apalagi misalnya nanti 212 mau perang sama PDI gitu, udah diem aja dia, nggak komentar dia, no comment ya, karena itu juga sebagian Islam. Paling yang bagus itu baru Kiai itu datang ke PDI, datang seperti sebelum meninggalnya wafatnya Kiai Maimun Zubair, mau naik haji yang terakhir sebabnya dia sampai pada saat meninggalnya itu datangi si Megawati, didatangi. Mbak Mega katanya, saya minta kalau seandainya di Indonesia ini ada yang kurang cocok, jangan begaduh, jangan perang, damai-damai aja gitu. Itu pesannya Kiai Maimun. Ya. Para kiai yang lain nggak suka karena ngapain Megawati didatangi katanya kan. Itu apa? Apa mau nengok dapurnya gitu, kira gitu. Itu kira-kira gitu ya. Ya. Ketawanya. Ya. Tapi Kiai Maimun enggak, sepertinya udah tahu. Nanti akan terjadi persengketaan. Betul. Udah dipesan, Mbak. Nggih Pak Kiai, nggih Pak Kiai. Makanya dengar meninggal Megawati nangis itu. Dipesan sama Kiai Maimun, jangan bertempur. Damai-damai aja, selesaikan dengan baik. Nah itu para orang-orang yang dekat dengan Allah, kalau disuruh perang untuk saat sekarang ini mikir jauh. Sebab umumnya saat sekarang ini nggak ada perang Islam lawan kafir. Mana? Nggak ada ya. Tapi yang Muslim lawan Muslim, yang gontok-gontokan di kantor juga Muslim. Ya, segala macam. Nah itulah jadi supaya kita tahu, dan sekarang ini kalau di Indonesia itu nggak ada namanya perang. Sebab Indonesia itu darul dakwah, bukan darul harbi. Tempat dakwah, bukan darul harbi. Perang itu ada namanya hujumi, ada namanya difai. Jihad, hujumi, ya, difai. Saya pernah menerangkan masalah jihad itu
berapa kali pertemuan yang didengarkan dokter-dokter. Heran dia. Saya menerangkan ada perang jihad hujumi. Hujumi itu dalam penjelasannya, prinsipnya setahun sekali itu perang. Minimal setahun sekali. Jahidul musyrikina kafah. Maka zaman Nabi untuk meluaskan agama Islam itu memerangi orang kafir. Karena ada aturan internasional, kalau negara itu tidak diperangi nggak boleh memerangi. Nggak boleh tiba-tiba nyerang negara yang lain. Nanti dikipas sama sekutu, sama negara lain. Selain itu, dalam kitab-kitab fikih, adanya keamanan negara seperti tentara itu sudah cukup mengamankan negara, maka tidak perlu perang. Itu dalam kitab-kitab fikih, itu fardu kifayah. Tapi ada namanya perang yang disebut dengan jihad hujum difa'i. Ketika orang Islam itu diserang, maka membela diri. Nah, pada saat ini orang itu kalau memang betul diserang orang yang tidak Islam, dia fardu ain bagi yang mampu untuk perang. Jadi ketika kita orang Islam itu diserang oleh tidak Islam, maka namanya jihad apa? Difa'i. Membela diri gitu ya. Kita sekarang udah nggak ada. Baik difa'i atau hujumi nggak ada. Maka di Indonesia namanya apa tadi? Darud dakwah. Ya, darud dakwah. Jadi tidak ada perang. Sebab kalaupun ada itu nggak jelas mau diperangi siapa. Islam tiba-tiba. Sepanjang yang kita tahu sekarang ini yang perang Islam sama Islam. Itu saja barangkali. Apa kau udah ngapa ngejek Ustadz Marjan nanya lagi? Sekali aja ya satu. Jadi apakah hanya sebatas alam barzah saja mereka itu apa bergentayangan atau sampai masuk surga juga? Nggak boleh bahasanya dibilang bergentayangan ya. Gentayangan itu hantu. Ya. Tadi udah saya terangkan tadi ya. Bahwa rohnya orang yang mati syahid itu dibawa atau terbang bisa memutus jarak yang jauh, bisa terbang dengan waktu yang cepat, bisa menempuh jarak yang jauh seperti burung. Artinya bisa ke surga, bisa ke kuburannya. Kalau dia sampai masuk surga kan sebenarnya saya kan sebentar surga itu berasal setelah hari kiamat gitu kan. Mana? Oh, sekarang udah ada, kamu belum pernah nampak? Belum. Iya kalau sekarang setelah hari kiamat itu disebutkan. Nah, sekarang udah ada yang masuk surga. Iya ya, tapi mati dulu kamu ya. Saya bacakan ya. Wastaskala bi anna arwahul muslimin tadkhulul jannah al-an. Rohnya orang Islam itu masuk surga juga sekarang seperti yang dijelaskan dengan hadis ya. Nah, jadi penjelasan dalam tafsir-tafsir itu orang mati syahid itu bisa menikmati kenikmatan surga, tapi orang mukmin yang taat itu di luar-luarnya dulu, baru nanti pada saatnya disilahkan untuk masuk. Walaupun kiamat bisa saja. Apa? Walaupun kiamat tidak dapat. Belum, udah bisa. Jadi surga itu gimana Sob? Mengenai pada yang mati saya tadi, gimana kalau dia mati sebelum saya tidak ada punya hutang, apakah itu masalah? Oh. Tidak ada hutang sebelum mati saya, atau tetap dipersoalkan? Hutang ya tetap dibayar ya, enak kali karena banyak utangnya terus mau perang. Tidak dapat apa lain Sob? Kalau dia ada hutangnya,
Oh, kalau itu diampuni lah. Orang masuk malaikat saja nggak boleh nanya dia di kuburan. Ya, mati syahid udah pakai VIP langsung malaikat di kuburan nggak berani nanya. Ya, begitu ditengok kafannya mati syahid, ditengok udah nggak berani. Nah, makanya kalau orang kita kenal ulama, dekat dengan ulama yang wali-wali itu udah kenal malaikat ya. Udah kenal malaikat. Jadi kalau misalnya begitu mau ditanya terus langsung, tolong Pak Malaikat, saya itu muridnya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki misalnya. Keturunan Rasulullah itu. Oh iya, ya udah diem. Ya. Nah, seperti Sayyidina Umar ketika mau ditanya, malaikat itu menunjukkan bentuknya yang memang menakutkan. Dibentak sama Sayyidina Umar, ya keok juga lah. Sayyidina Umar itu berani bentak malaikat. Ya, Munkar Nakir itu bentuk menakutkan semua, api gitu. Begitu, apakah kamu nggak tahu kalau saya ini sahabatnya orang yang menjadi kekasihnya Allah, Nabi Muhammad? Oh iya, katanya kan. Makanya ngomong yang bagus-bagus, kira-kira bahasa Medannya gitulah. Nanyanya yang halus-halus, katanya kan. Nah, rubahlah bentukmu itu, kira-kira gitulah kalau bahasa Medannya. Ini Sayyidina Umar berani bentak malaikat. Ya, maka malaikat itu pun karena nggak kuliah juga kadang-kadang nggak tahu dia ya. Mana ada malaikat yang kuliah? Kalau sempat kuliah dikasih nilai E, wah, dimatikan dosennya. Gitu ya. Gitu kira-kira gitu. Ya itu jadi Sayyidina Umar itu pernah berani bentak malaikat. Yang tahu Sayyidina Ali. Karena Sayyidina Ali itu kasyaf. Kasyaf itu diberikan terbuka alam gaib, gitu ya. Karena kasyaf itu kayak begitu dengan ilmunya yang tinggi. Orang yang zikirnya yang banyak yang diterima Allah itu menyebabkan orang itu kasyaf. Orang yang ngaji saya dapat ilmu, ngaji saja. Ngaji saja baca kitab tiap hari ngajar, misalnya baca kitab itu ilmunya tinggi. Tapi nggak dapat kasyaf. Orang yang ini ilmu wali nih ya, ilmu wali ya. Karena saya udah dibilangi wali-wali. Orang yang zikirnya rajin istiqomah, zikirnya betul-betul, dengan barokah zikirnya itu jadi kasyaf. Bisa melihat, diberikan pandangan yang apa istilahnya, ya, mata batin. Firasat yang tinggi. Kemudian orang yang khidmah sama guru, sama ulama, selain dia dapat ilmu karena belajar yang sungguh-sungguh, selain diberikan kasyaf, dapat karomah kemuliaan dari Allah Ta'ala. Khidmah sama guru. Ya, ini yang menerangkan ulama-ulama wali. Kalau tiga-tiganya dapat, ngaji sungguh-sungguh dan diajarkan, ilmunya ada, banyak menjadi orang alim. Wiridnya juga tinggi, kasyaf. Kemudian hormat sama guru, takzim sama guru, khidmat sama guru. Maka ditambah lagi menjadi mendapatkan kemuliaan dari Allah, karomah. Tiga-tiganya itu lengkap. Ya, nggak usah kau tanya macam mana caranya ya. Apalagi udah habis ya. Nah itu aja barangkali. Nanti ini Ustadz ini aja. Dah Ustadz Marjan dulu yang pakai jubah ya. Kamu nggak pakai jubah. Pertama,
ada seorang yang memikirkan hal Islam oleh orang misionaris mau dibangunnya bangunan misionaris dia nggak kasih. Namun belakangan Ustaz Abdul Silat inilah yang mau mohon sama ibu tentang dengan alasan mau dibangun sosial dan tahapan. Lalu dikasih karena yang hendaknya Ustaz Abdul Silat ini. Ternyata si Ustaz ini dia juga bersama misionaris ini. Ini jadi persoalan itu satu. Kemudian beliau juga yang mengatakan yang apa yang masalah Islam Nusantara gimana nanti mengatakan ustaz KUA orang-orang pengurus kalau dia tidak NU bisa masalah. Lalu belakangan ada lagi dinyatakan itu masalah Luhut Panjaitan itu dia dapat pangkat begitu itu berkat dari suatu dia Gus Dur ya. Lalu dinyatakan bahwa si Luhut Panjaitan ini dia termasuk cabang dari NU Katolik. Apa itu sampai kira betul atau enggak saya kurang tahu ini cuma pendapat Ustaz. Saya yang pertama tidak tahu apa betul apa enggak pernyataan itu. WA itu ya. Ya. Oh nggak sempat lah cakap saya Ustaz. Iya. Iya. Yang mengatakan kalau tidak NU salah itu salah. Ya. Yang betulnya kalau tidak ahli sunnah wal jamaah itu salah itu betul. Ya. Nah, jadi itu yang bisa yang pertama itu langsung kalau seandainya pernyataan itu langsung saya garis bawah itu salah. Ya. Cuma masalah ahli sunnah ini kalau tidak diikat dengan organisasi yang baik maka bisa dihancurkan sama selain ahli sunnah. Nah di Indonesia ini dibuatlah organisasi sejak dari Nahdlatul Wathon. Ya, terus sejak dari Kiai Abbas Zainal Arifin Abbas tokohnya itu Masumi, ya tahu Zainal Arifin Abbas kan? Nah, saya tahu orang-orang pinter itu saya catat, ya. Kemudian membuatlah organisasi sampai terakhir yang besar ini NU, kemudian Muhammadiyah, Wasliyah, sekarang ini ada kemudian lagi Persis belum masuk itu nggak masuk. Apa yang dulu yang di Medan ini Ittihadiyah ya. Ittihadiyah yang dulu orang pinternya namanya Ki Haji Fuad Said. Ya, orang pinter itu ya. Kalau orang pinter saya tahu Ki Haji Fuad Said saya pernah belajar dan pernah ngajar sama-sama. Dia guru, saya juga guru gitu ya. 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 Itu namanya TPI ya. TPI ini di kampung-kampung, di kebun-kebun kiprahnya. Organisasi itu maka selain Ahlussunnah wal Jamaah tidak bisa menghancurkannya. Kalau sendiri-sendiri bisa saja. Itulah makanya perlunya berorganisasi. Walaikum bil jamaah itu atau walaikum bisawadil a'zam itu. Ya. Jadi yang penting yang dikatakan itu
ahli sunnah wal jamaah, walaupun misalnya NU ataupun Muhammadiyah ataupun Wasliyah ataupun Ittihadiyah gitu ya. Itu diantaranya. Kemudian masalah dia itu pintar, tetapi tidak terkontrol cakapnya. Itu si Akil Sirot itu orang pintar, cerdas, ya. Di antaranya katanya, ya selain memang cerdas, dia sama bapaknya itu sering dikasih makan nasi berkat. Nasi berkat itu kalau bapaknya pulang, karena bapaknya itu kiai, kalau pulang tahlilan itu disuruh makan. Ini nasi didoai gitu ya. Makanya nasi didoai itu ada barokahnya. Kadang-kadang orang yang agak kaya sedikit sok gitu ya, kasih aja sama orang sebelah nasi berkat tuh katanya kan. Ini nggak bagus tuh ya. Termasuk barokahnya banyak makan nasi berkat itu cerdas pikirannya, karena didoai nasi itu. Jadi yang dikatakan dia itu Syiah karena pernah dekat dengan orang Syiah. Tapi setahu saya dia itu bukan orang Syiah. Iya, karena dekat dengan orang Syiah. Biasa, misalnya Ustadz lah berkawan sama Cina. Kadang-kadang kan mengatakan orang Cina itu bagus. Dia selalu menghormati orang tuanya. Di mana saja daerahnya, kalau ada meninggal orang tuanya datang. Orang Cina ini sama hormat